Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita mau belajar dan mempelajari agama Allah tiada lain dalam rangka memahami ayat-ayat Allah dan ajarannya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini dan sering kita lihat berbagai bencana datang silih berganti. Belum lagi lepas dari ingatan kita pesawat jatuh, bencana banjir di berbagai daerah, meletusnya gunung, baik di Sumatera, di Jawa, ataupun di daerah luar. Tanah longsor, kebakaran, dan lain segalanya. Sehingga memperingatkan kita, apa kiranya penyebabnya ini? Apakah sebahagian bilang, apakah ini Allah telah murka kepada kita, atau Allah melaknat kita, ataupun Allah menguji kita? Oleh karena itu, pada kajian saat ini kita akan sampaikan satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyrata khaslatan halla bihal bala." Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku melakukan 15 perkara di bawah ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla bihal bala, maka Allah halalkan, maka Allah akan turunkan bala dan bencana kepada manusia. Mendengar hal tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wama qila wama hiya ya Rasulullah?" Mereka berkata, apa ke-15 perkara itu ya Rasulullah? Jadi pada saat dan kesempatan ini kita akan membahas 15 perkara yang akan mendatangkan bala Allah segera datang kepada manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, qala idza kanal maghnamu dualan. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila harta rampasan perang itu bergulir antara golongan satu dengan golongan lain. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita tidak berada di masa peperangan, sehingga khitab daripada rampasan perang itu tiada lain harta-harta yang ada di muka bumi Allah ini. Apakah itu sumber daya alam yang ada di perut bumi Allah ini, ataupun yang ada di atas muka bumi Allah ini, ataupun segala sumber daya dan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Kata Rasulullah, seandainya sumber daya alam, apakah itu emas, apakah itu minyak bumi, apakah itu nikel, apakah itu batu bara dan harta kekayaan alam yang ada di dalam bumi Allah ini, ya, dualan, ya, bergilir dan bergulir antara golongan satu dengan golongan lain, maka kata Allah akan siap-siap akan datang. Ya, mari kita introspeksi. Wahai saudara-saudara yang dikasih Allah jabatan,
Nah, bagaimana kita menyikapi sumber daya alam Indonesia yang maha kaya ini? Apakah ini sudah dinikmati oleh segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa, atau hanya sekelompok atau segelintir orang yang menikmatinya? Seandainya hanya segelintir orang menikmatinya, siap-siap kata Rasulullah, bala Allah akan datang. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Kedua faktor penyebab datang bala Allah, amanat itu menjadi barang jarahan. Jamaah rahimakumullah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dikasih Allah jabatan, jangan jadikan jabatan sebagai alat menjarah milik rakyat ini. Karena Rasulullah mengingatkan, wal amanatu maghnaman. Seandainya amanah dijadikan kesempatan untuk menjarah, berkorupsi kita, bahkan hati-hati, memang bukan kita yang berbuat, tapi orang-orang sepengetahuan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menyebabkan akan datang bala Allah. Ya ma rahimakumullah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dikasih Allah, sekecil apapun jabatanmu, jangan jadikan amanatmu itu kesempatan untuk menjarah, kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, bahkan keturunan kita. Itu amanah Allah. Amanah Allah yang dititipkan Allah kepada hamba-hambanya. Itulah pendiri bangsa yang memiliki cita-cita luhur, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang apa? Yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ini cita-cita luhur pendiri bangsa, menginginkan negara kita negara yang adil di tengah-tengah kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga penyebab datangnya bala Allah, waz-zakatu maghraman. Zakat dianggap denda. Jamaah rahimakumullah, jangan sedikit pun tersirat, bahkan terucap di mulut kita seolah-olah zakat yang diwajibkan Allah kepada kita bagaikan kita anggap denda. Bukan. Inilah yang pernah dicontohkan Sa'labah. Makanya datang bala Allah kepadanya. Kenapa? Karena beliau menganggap zakat ini bagaikan denda, sampai begitu mengucap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak merasa bahwa apa kata Allah, zakat itu pembersih jiwa dan diri dan pembersih harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dirimu dan mensucikan harta. Karena apa? Karena dari apa yang kita miliki, dari hasil yang kita dapat, ada sebahagian kecil dari itu hak-hak yang milik fakir dan miskin. Itulah yang dikatakan ulama 2,5% itu adalah zakat yang diberikan kepada saudara-saudara yang kita tidak mampu. Jadi jangan kita anggap itu denda, tidak. Sebenarnya zakat itu membersihkan diri kita agar tidak ada rasa bakhil, pelit, medit terhadap harta, bahwa harta tadi milik Allah bukan milik kita. Wa tuzakkihim biha, sehingga harta tadi mensucikan, sehingga bertambah-tambah dengan zakat kita, harta yang kita miliki tersebut. Dan yang keempat, hari ini mungkin sampai 4. Apa yang keempat kata baginda Rasulullah? Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Seorang laki-laki atau suami taat kepada istri. Jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kita di dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
laki-laki itu pemimpin bagi yang wanita, suami pemimpin bagi istri dan keluarganya. Apapun strata kehidupan istri, apapun jabatan istri, apapun kedudukan istri, istri jangan berlaku durhaka kepada suami. Jangan meremehkan suami, jangan merendahkan suami. Begitu juga suami, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada istri. Jadilah suami istri sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadilah suami istri bagaikan baju, saling menutupi. Yang kurang ditutupi, yang lebih dibagi bersama. Itulah bagikan baju menutupi aurat, celah-celah keburukan yang ada. Inilah jemaah rahimakumullah, para istri, jangan kita berdurhaka kepada suami. Suami, jangan berlaku zalim meskipun engkau berkuasa kepada istri, tapi jangan berbuat zalim. Jadilah bagaikan baju, saling tutup menutupi. Kekurangan kita tutupi, kesalahan cukup kita bawa diskusi bersama sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seandainya istri remeh kepada suami, bahkan istri semena-mena kepada suami, suami takut kepada istri, kata Rasulullah, salah satu penyebab datangnya bala Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.